Teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah yang sering dilakukan oleh petani di lapangan, yakni tentang pencampuran pestisida. Pertanyaan yang paling sering saya terima adalah tentang pencampuran pestisida. Bentuk pertanyaannya sangat beragam, mulai dari apakah pestisida A bisa dicampur dengan pestisida B, apakah ada label baku tentang pencampuran pestisida, bolehkah pestisida dicampur dengan pestisida yang lainnya, bolehkah pestisida dicampur dengan pupuk, bolehkah senyawa tembaga dicampur dengan pestisida lain, dan sebagainya. Dan jawabnya tidak selalu mudah, karena memang tidak ada tabel atau patokan atau resep baku dan siap pakai mengenai pencampuran pestisida. Hal lain adalah sering ada larangan pencampuran yang bersifat khusus untuk bahan aktif tertentu. Ada dua macam campuran pestisida. Yang pertama adalah yang disebut dengan ready mix atau formulasi campuran. Dalam ready mix, campuran telah melalui proses penelitian yang mendalam perihal efikasinya, perbandingan bahan aktifnya, efeknya terhadap tanaman pokok, dan sebagainya. Dan lagi pula, sebelum diberi izin untuk diedarkan, campuran juga sudah diuji pada waktu campuran tersebut didaftarkan untuk diedarkan. Kemudian yang kedua adalah campuran yang dilakukan oleh petani, yaitu tank mix atau campuran formulasi pestisida. Dalam tank mix yang dicampur adalah formulasi. Misalnya merek dagang A dicampur dengan merek dagang B. Seringkali yang dicampurkan bukan hanya 2 bahan aktif, tetapi kadang lebih dari 3 pestisida, masih ditambah dengan pupuk daun dan juga surfaktan. Kalau kita harus menggunakan pestisida campuran, saya sarankan gunakanlah campuran yang ready mix, karena ready mix tentu sudah melalui pengujian dari perusahaan dan uji ulang saat registrasi serta mendapat izin resmi dari yang berwenang. Kemudian kemungkinan efek negatif yang terjadi pada saat kita melakukan pencampuran pestisida dengan cara tank mix. Pertama yang jelas adalah pemborosan. Ini masalahnya kan hanya sekedar pertanyaan, kalau bisa dilakukan atau dikendalikan dengan satu produk, kenapa harus campuran 2 atau 3 produk. Kemudian kemungkinan saling meniadakan. Contohnya adalah pestisida yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Kalau dipaksakan dicampur, maka pestisida akan mengalami alkaline hidrolisis. Pestisida akan terurai oleh proses hidrolisa dan efikasinya akan menurun atau malah tidak bekerja sama sekali. Kemudian selanjutnya campuran yang salah sering juga bisa menimbulkan kerusakan pada tanaman pokok. Tanaman menjadi kering atau layu sesudah disemprot dengan campuran yang salah. Kemudian berikutnya adalah apa yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan tank mix. Yang pertama adalah tujuan dari pencampuran. Tentang alasan mencampur ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah boleh tidaknya bahan aktif tersebut dicampur. Untuk ini kita harus mencari tahu dari sumber-sumber yang otoritatif, artinya sumber yang bisa dipercaya, apakah ada larangan atau pembatasan khusus atas senyawa pestisida yang akan kita campur. Kita bisa mencari misalnya di buku rujukan semacam The Pesticide Manual. Kemudian yang ketiga,
kita harus membuat tes atau percobaan kecil-kecilan untuk melihat apakah formulasi dari pestisida yang akan kita campur dapat bercampur dengan baik atau tidak. Kemudian tujuan dari pencampuran. Dari pengalaman selama saya belasan tahun berkecimpung di bidang pestisida, saya menyimpulkan bahwa ada 4 alasan utama mengapa petani kita mencampur pestisida. Yang pertama adalah untuk menghemat waktu. Misalnya apabila pada saat yang sama tanaman kita diserang oleh hama dan penyakit, maka insektisida dan fungisida boleh dicampurkan untuk menghemat waktu penyemprotan. Tentu akan sangat menyusahkan kalau pagi-pagi kita harus menyemprot insektisida untuk mengendalikan hama dan siang harinya kita menyemprotkan fungisida untuk mengendalikan jamur penyakit. Tentu dalam hal ini untuk menghemat waktu, insektisida dan fungisida bisa atau boleh dicampur. Yang kedua, tujuan pencampuran adalah untuk memperluas spektrum pengendalian. Yang ini sebetulnya tidak berbeda jauh dari alasan pertama, adalah untuk memperluas spektrum pengendalian dari pestisida kita. Misalnya tanaman kita diserang oleh hama ulat dan pada saat yang sama juga diserang oleh hama wereng. Maka insektisida untuk ulat dan insektisida untuk wereng dapat kita campurkan. Demikian halnya, misalnya di lahan kita tumbuh gulma daun lebar, sekaligus juga ada gulma daun sempit di sana, maka herbisida untuk gulma daun lebar dapat kita campurkan dengan herbisida untuk daun sempit, agar dengan sekali semprot, kedua tipe gulma tadi dapat dikendalikan. Yang ketiga, ini adalah alasan yang sangat umum yang kami peroleh dari petani, adalah untuk memperkuat daya bunuh dari pestisida tersebut. Mereka selalu bilang bahwa satu bahan aktif saja tidak mampu untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kita sering mendengar istilah sinergi atau sinergisme yang mengacu pada peningkatan kemampuan campuran pestisida dibandingkan dengan apabila pestisida itu diaplikasikan sendiri-sendiri. Bagaimana kita tahu adanya sinergi? Satu-satunya cara adalah dengan penelitian, dengan mencoba-coba, membandingkannya, dan mengevaluasinya. Salah satu contoh sinergi yang sangat terkenal adalah penambahan suatu zat sinergis yang namanya piperonil butoksida untuk meningkatkan efikasi dari insektisida piretroid. Kemudian yang keempat adalah campuran untuk memecah kekebalan hama. Mengenai hal ini akan dijelaskan tersendiri pada saatnya nanti. Pada slide sebelumnya telah disarankan untuk mencari informasi apakah pestisida yang akan kita campur boleh dicampur. Karena ternyata tidak semua pestisida boleh dicampur. Oleh karena itu, langkah penting adalah kita harus melakukan atau mencari informasi dari sumber yang otoritatif tentang bahan aktif yang hendak kita campur, boleh tidak dicampur. Contohnya, bahan aktif yang tidak boleh dicampur, ini saya ambilkan dari sumber The Pesticide Manual. Misalnya saja, abamectin tidak boleh dicampur dengan kaptan. Kaptan adalah bahan aktif fungisida. Kemudian benzoxamid tidak boleh dicampur dengan bubur burdo. Karbosulfan tidak boleh dicampur dengan pupuk cair. Sinometianat tidak boleh dicampur dengan tiram. Copper polysulfite tidak boleh dicampur dengan dikloran dan kalsium polysulfite. Copper sulfat tidak boleh dicampur dengan fenvalarat, paration, klorfiripos, dan dikloran. Siflutrin tidak boleh dicampur dengan asa siklotin. Diasinon tidak boleh dicampur dengan senyawa tembaga. Diklorfos tidak boleh dicampur dengan sinometianat
dan diklofluonid. Kemudian dan seterusnya. Artinya masih banyak. Apa yang kami sebutkan tadi, bahan aktif yang saya sebutkan tadi belum merupakan semuanya. Masih ada banyak lagi bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan aktif lainnya. Kemudian sering sekali kita mendengar kata-kata bahwa bahan aktif tertentu tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Contohnya adalah asecwobuinosil, akrinatrin, aldicarb, amitraz, asin fosmetil, asin fosetil, bacillus thuringiensis, benalaksil, bendiokarb, benomil, bensultab, dan sebagainya. Bahan aktif tersebut sebaiknya tidak dicampur dengan bahan alkali. Saya tegaskan, tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Termasuk di dalamnya, jangan dicampur dengan air yang pH-nya di atas 7, artinya alkali. Kenapa? Karena kemungkinan bahan-bahan tersebut akan mengalami proses yang disebut dengan hidrolisis pada suasana yang alkali atau pH-nya di atas 7. Kemudian yang ketiga yang harus kita pertimbangkan adalah kompatibilitas fisik dari formulasi-formulasi yang akan kita campurkan. Yang pertama adalah formulasi pestisida yang campur apakah dapat bercampur dengan baik. Tanda-tandanya adalah tidak menggumpal, tidak mengendap, tidak mengambang. Kemudian selanjutnya suhu tidak naik dan warna juga tidak berubah. Hal ini akan kita bicarakan pada presentasi selanjutnya nanti. Kemudian sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mencampur, yaitu alasan mengapa harus mencampur. Saya ingatkan ada 4 alasan mencampur: menghemat waktu, yang kedua memperluas spektrum pengendalian, yang ketiga meningkatkan daya bunuh, dan yang keempat memecah OPT yang sudah resisten. Kemudian kita harus mencari informasi apakah bahan-bahan aktif tersebut boleh dicampur. Kemudian yang ketiga, apakah secara fisik formulasi yang kita campur tadi kompatibel. Ini ditandai dengan bahwa campuran tidak mengendap, tidak mengambang, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Sekian dulu presentasi pas kali ini, dan lain waktu kita lanjutkan dengan pencampuran yang lebih spesifik. Dan akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.